untuk hari ini, transisi karir itu kenapa menjadi sesuatu hal yang penting? Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa cukup banyak di antara kita yang ketika pandemi COVID-19 ini terjadi, perusahaannya melakukan efisiensi. Sehingga mungkin ada beberapa di antara Bapak Ibu yang mengalami PHK. Nah, otomatis PHK ini adalah sesuatu yang tidak kita inginkan dan tentunya menjadi sesuatu yang cukup membuat kita shock. Nah, apa yang harus dihadapi ketika kita mengalami PHK ini? Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi sebelumnya perkenankan saya untuk bicara sedikit mengenai mengenai company kita. Ini tim kami. Jadi Headhunter Indonesia itu ada head office di Jakarta dan branch office di Surabaya. Jadi branch office kami di Surabaya itu baru dibuka bulan Mei tahun lalu, 2019, hanya dikepalai oleh satu orang, Executive Strategic Partner kami, Pak, namanya Pak Ken Handi. Jadi beliau yang bertanggung jawab untuk pengembangan bisnis kami di Surabaya dan area sekitarnya. Jadi ada Sidoarjo, Gresik, Malang, dan lain sebagainya. Nah, jadi mulai banyak klien-klien kami itu yang berasal dari daerah Jawa Timur. Gitu. Nah, kemudian di Jakarta, ini tim kami, lokasi kantor kami di Jakarta ada di Kuningan, di Menara Palma, lantai 12. Kemudian lokasi branch office kami ada di Pakuan Center. Jadi itu kalau misalnya yang tahu Surabaya, di Mall Tunjungan Plaza, di Tunjungan Plaza 5. Kami ada di lantai 23. Nah, kemudian ini sedikit cerita mengenai Headhunter Indonesia. Jadi awalnya Headhunter Indonesia ini saya rintis seorang diri, betul-betul sebagai one man show gitu ya. Tahun 2009, tepatnya tanggal 4 Mei 2009, kami baru resmi menjadi sebuah perseroan terbatas itu pada tanggal 14 Mei 2010. Dan itu pun sebenarnya bukan karena keinginan saya sendiri, gitu. Tapi lebih karena akhir tahun 2009 itu kami menangani satu klien yang merupakan perusahaan TBK, di mana mereka mempersyaratkan bahwa semua vendor mereka harus berbentuk PT. Nah, jadi kemudian mereka menyarankan, Haryo mendingan kamu bikin PT, supaya kamu bisa charge kita, kamu bisa keluarkan invoice, dan kita bayar. Pada akhirnya, saya bikin PT, mungkin 10 tahun yang lalu itu bikin PT nggak semudah sekarang, jadi prosesnya cukup lama, berbulan-bulan, baru mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman itu tanggal 14 Mei 2010. Nah, alhamdulillah kita masih eksis saat ini sebagai salah satu perusahaan lokal yang mampu bersaing di tengah ketatnya kompetisi perusahaan rekrutmen yang ada di Indonesia. Jadi mungkin dulu 10 tahun yang lalu ketika saya mulai, jumlah perusahaan rekrutmen itu masih paling banyak 20. Saat ini mungkin udah 100 lebih. Nah, fokus layanan kami ada 3, Executive Search Consulting, Employee Engagement Advisory, dan juga Executive Leadership Coaching. Nah, menariknya adalah PT Headhunter Indonesia ini sebetulnya bermula dari ketika saya di PHK, tahun 2007, Oktober 2007. Jadi, saya di PHK pada saat itu, ketika saya bekerja di sebuah perusahaan yang berkantor pusat di Inggris. Mereka punya regional office di Singapura dan kemudian punya operational office di Jakarta. Saya bekerja di operational office di Jakarta. Nah, saya baru bergabung di sana belum genap 3 bulan. Satu hari saya ingat hari Senin, tiba-tiba saya berpapasan dengan GM regional yang sehari-hari berkantor di Singapura. Saya pikir nggak biasanya ini GM regional datang kemari tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Nah, tanpa basa-basi ketika sudah jam 9, kita semua dikumpulkan di ruang meeting dan GM regional tersebut langsung memberitahukan bahwa hari ini hari terakhir kalian kerja, operational office Jakarta efektif hari ini ditutup. Dan operational office Jakarta ini akan dialihkan ke Singapura sebagai regional office. Ketika ditanya alasannya, operational office Jakarta sudah operasional selama 2 tahun dan tidak menghasilkan keuntungan sama sekali. Jadi waktu itu saya baru bekerja, bahkan probation aja belum lulus gitu. Probation aja belum lulus, tiba-tiba saya harus menghadapi kenyataan bahwa saya di PHK. Dan pada saat itu, istri saya sedang hamil 8 bulan, anak pertama. Jadi bisa dibayangkan betapa shocknya saat itu. Tapi ya melalui apa ya istilahnya proses jatuh bangun gitu. Dalam waktu yang nggak terlalu lama, dari Oktober 2007
sampai dengan Mei 2009 itu akhirnya saya bisa merintis Headhunter Indonesia sampai dengan saat ini, gitu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya, sebentar. Nah, apa saja yang akan dibahas di webinar hari ini? Jadi ini sedikit informasi untuk Bapak Ibu. Idealnya, seperti yang saya sudah sampaikan di awal gitu ya, bahwa webinar ini akan berjalan selama 1 jam. Gitu. Tapi pada prakteknya, kalau nanti ternyata jalan 90 menit, jalan 2 jam, I'm okay with it. Gitu. Jadi intinya adalah saya ingin Bapak Ibu mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya dari webinar ini, meskipun harus kita akui bahwa dalam waktu 1,5 jam, dalam waktu 2 jam, tidak mungkin kita bisa mempelajari segala sesuatu terkait dengan transisi karir secara mendalam. Tapi at least Bapak Ibu sudah mendapatkan gambaran apa sih yang harus dilakukan ketika kita menjalani proses transisi karir. Nah, jadi topik-topiknya ini. Merubah mindset, itu kuncinya. Bagaimana kita menganalisa masalah yang saat ini kita hadapi. Bagaimana kita melakukan evaluasi. Bagaimana kita menyusun strategi ke depannya. Dan kemudian bagaimana kita membenahi sales tools, memperluas relasi dengan siapa dan dengan cara apa, bagaimana kita memilah peluang kerja, karena saat ini boleh dibilang banyak yang ketika menghadapi situasi PHK, maka kemudian semua opportunity itu akan diambil. Gitu. Padahal sebetulnya kalau seandainya Bapak Ibu lebih selektif, Bapak Ibu akan mendapatkan kesempatan yang baik hanya dengan menggunakan tenaga yang tidak terlalu banyak. Nah, memilah peluang kerja ini nanti akan menjelaskan mengenai itu. Dan masih banyak lagi topik lainnya. Oke? Nah, satu hal yang harus diingat, Bapak Ibu. Dalam webinar ini, saya minta Bapak Ibu untuk fokus pada hal-hal yang berada dalam kuasa kita. Ya. Jadi banyak faktor yang ada di luar kuasa kita. Salah satunya, misalnya adalah kenyataan bahwa sekarang Indonesia maupun negara-negara lain di luar sana itu mengalami perlambatan ekonomi. Ya kan? Tapi apakah itu merupakan hal yang ada dalam kuasa kita? Tentunya tidak. Nah, jadi kita akan fokus saja pada apa yang bisa kita pengaruhi, apa yang bisa kita berbuat. Bapak Ibu akan diminta untuk bersikap proaktif, menganalisa masalah, mencari solusi dari masalah yang masih berada dalam kemampuan Anda, untuk bisa merubahnya menjadi sebuah peluang baru yang menguntungkan bagi Bapak Ibu semua. Oke? Nah, ini merupakan 4 elemen penting dari transisi karir. Oh ya, sebelum saya lupa, Bapak Ibu, mungkin dalam webinar ini beda dengan webinar yang lain. Akan lebih baik kalau Bapak Ibu sambil mencatat ya. Meskipun pada akhirnya nanti Bapak Ibu akan mendapatkan materi dari webinar ini, tapi ada beberapa hal yang saya benar-benar hanya mencantumkan pointer-pointernya saja. Untuk kemudian nanti Bapak Ibu yang akan menjelaskan, istilahnya mengelaborasi sendiri apa yang mesti dilakukan ke depannya sesuai dengan situasi dan kondisi yang Bapak Ibu hadapi. Oke. Elemen penting pertama dari transisi karir, mindset. Ya, ini tadi sudah sempat disinggung sebentar. Bagaimana mengatur mindset itu akan menjadi faktor penentu dari proses transisi karir yang akan dijalani. Ibaratnya mindset Bapak Ibu salah, proses transisi karirnya juga pasti nggak akan benar. Segala sesuatu yang bermula dari sesuatu yang salah tidak akan menghasilkan sesuatu yang benar di akhir. Yang kedua, analisa diri. Bagaimana cara mengetahui apa yang sesungguhnya Bapak Ibu inginkan berdasarkan karakter Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu ingat ketika proses wawancara kerja yang pernah dilalui, selalu ada pertanyaan, apa kelebihan Anda? Apa kekurangan Anda? Nah, terus terang saya jarang menanyakan hal tersebut. Tapi ketika saya menanyakan hal tersebut, kebanyakan orang tidak bisa menjawabnya dengan fix. Itu disebabkan apa? Karena mereka tidak pernah melakukan analisa diri. Nah, ini yang harus diperbaiki ke depannya. Kemudian bagaimana menyusun strategi? Ini merupakan elemen penting ketiga. Ya. Jadi mindset-nya sudah benar. Karakter dirinya sudah ketahuan berdasarkan dari analisa diri di elemen kedua tadi. Nah, sekarang saatnya menyusun strategi. Bagaimana nih kita mau maju ke depannya?
Dan yang terakhir, eksekusi. Cara apa saja yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk mendapatkan hasil yang optimal dari strategi di elemen ketiga tadi yang sudah Bapak Ibu susun. Oke? Nah, kita mulai. Elemen yang pertama, mindset. Ya, mindset ini kalau misalnya Bapak Ibu bayangkan membangun rumah, maka mindset ini adalah sebuah pondasi. Transisi karir Bapak Ibu tidak akan bisa berjalan lancar kalau seandainya pondasinya tidak kokoh. Nah, pondasinya apa? Ya, mindset ini. Ketika Bapak Ibu di PHK, reaksi pertama yang dihadapi adalah denial. Wah, ini nggak benar nih. Kerjaan saya bagus. Kenapa saya di PHK? Saya baru bekerja di sini sebentar. Kenapa saya di PHK? Bahkan saya belum diberikan kesempatan untuk menunjukkan saya bisa apa. Nah, ini denial. Apakah ini sesuatu yang wajar? Wajar. Kenapa? Karena ini hal yang manusiawi. Saya akan menjelaskan 5 step yang itu merupakan hal-hal yang bisa mempengaruhi psikologi seseorang. Nah, ketika sudah denial, ya, proses denial dilalui, biasanya setelah itu marah gitu kan, wah ini nggak benar ini, wah ini gimana, pesangon kita gimana, apa segala macam, pokoknya emosi, yang keluar itu emosi. Sebab apa? Karena tadi di awal sudah denial, gitu kan. Anger itu adalah bagian dari emosi negatif, marah gitu kan, jengkel, kesel gitu. Nah, semua hal negatif ini timbul karena dari awal sudah denial. Nah, setelah kemarahan yang meluap-luap itu disalurkan, udah mulai reda nih marahnya. Nah, berusaha mencari pelarian gitu untuk bisa melupakan masalah. Nah, biasanya ada yang pelariannya makan. Jadi kalau misalnya lagi stres, makan. Ada yang pelariannya kemudian online shopping, barang-barang nggak penting dibeli semua. Gitu. Tapi ada juga yang pelariannya negatif, narkoba, minuman keras. Nah, ini merupakan bentuk dari upaya mereka itu melakukan bargaining dengan posisi yang saat ini mereka hadapi, situasi yang mereka saat ini hadapi. Ya, bahasa gampangnya adalah pelarian. Setelah melakukan pelarian yang ternyata tidak menghasilkan solusi apapun, biasanya kemudian timbul rasa depresi. Ya dong, karena di tahap ketiga tadi, ketika mencari pelarian, pelarian itu kan tidak menyelesaikan apapun. Makan tidak membuat kita mendapatkan pekerjaan baru. Kemudian online shopping, kerjaan baru nggak dapat, tabungan malah habis. Kemudian narkoba, minuman keras, itu ya hanya merusak badan kita aja. Nah, ini biasanya mulai timbul tahapan depresi. Nah, tahap depresi ini kemudian bercabang dua. Ketika dia bisa menerima bahwa situasi ini merupakan situasi yang harus dicari solusinya, maka dia akan menuju step selanjutnya, mencari solusi. Tapi kalau dia tidak bisa menerima, nah ini yang kemudian berbuntut jadi depresi berkepanjangan atau malah jadi bunuh diri. Nah, transisi karir itu hanya bisa dilakukan ketika Bapak Ibu sudah bisa mencapai acceptance. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah bisa menerima fakta bahwa Bapak Ibu menerima bahwa Bapak Ibu saat ini sedang tidak memiliki pekerjaan karena misalnya di PHK. Maka pada saat itu juga lah Bapak Ibu akan siap untuk menuju elemen selanjutnya dari transisi karir. Sangat jarang saya temui orang-orang yang PHK bisa langsung acceptance gitu. Oh ya sudah saya di PHK, alhamdulillah. Ada, tapi jarang. Ya. Kebanyakan pasti harus melalui tahapan ini dulu nih. Denial, anger. Nah, anger ini kadang-kadang ada yang nggak melewati bargaining, langsung depresi gitu. Habis marah-marah, nggak ada solusi, depresi. Tapi apapun yang Bapak Ibu lalui tahapan ini, pada akhirnya transisi karir hanya bisa dilalui ketika Bapak Ibu sudah menerima, sudah berdamai dengan kenyataan bahwa Bapak Ibu memang saat ini sedang tidak memiliki pekerjaan. Ya. Oke, selanjutnya. Elemen kedua
setelah kita sudah bisa melakukan acceptance nih terhadap kenyataan yang kita hadapi, elemen kedua itu adalah analisa diri. Ibaratnya membangun rumah, maka analisa diri ini adalah dinding. Bagaimana membangun dinding yang kokoh supaya transisi karir yang Bapak Ibu lalui itu tidak akan membuat Bapak Ibu itu rapuh. Jadi yang pertama, Bapak Ibu bisa di kertas itu coba tuliskan apa sebetulnya kelebihan Bapak Ibu, ya. Apa yang menjadi kekuatan Bapak Ibu? Apapun itu. Kadang-kadang orang tidak tahu kekuatan dirinya sendiri. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya tidak tahu kekuatannya? Atau malah tidak tahu kelemahannya? Nah, ini ada dua cara Bapak Ibu yang bisa dilakukan. Yang pertama, Bapak Ibu bicara dengan orang-orang yang dekat dengan Bapak Ibu. Apakah itu rekan kerja, keluarga, atau teman-teman yang sudah mengenal Bapak Ibu cukup lama. Tanyakan, apa kelebihan Bapak Ibu? Apa kekurangan Bapak Ibu? Itu bisa menjadi bekal untuk menyusun sebuah analisa diri. Ya. Atau kalau misalnya Bapak Ibu ingin mencoba, di internet juga banyak assessment yang sifatnya gratis untuk tahu sebetulnya apa sih yang menjadi kelebihan Bapak Ibu, apa yang menjadi kekurangan Bapak Ibu. Nah, ini dulu pun saya lakukan. Setelah saya di PHK, saya mencoba sekitar 4 sampai dengan 6 assessment yang berbeda, yang saya coba untuk mengetahui sebetulnya saya ini bakatnya di bidang apa. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, kemudian semua hasilnya itu saya kumpulkan, saya bandingkan. Saya berusaha mencari benang merah, di mana sebetulnya saya memiliki kelebihan, di mana saya memiliki kekurangan, dan kira-kira di bidang apa saya bisa berkarir. Ya. Nah, dari hasil assessment itu, benang merahnya adalah saya akan cocok kalau seandainya berkarir di bidang human resources, khususnya di rekrutmen, atau training, atau coaching. Nah, 3 hal inilah yang kemudian menjadi bekal saya untuk mencari tahu, oke, saya nggak punya pengalaman di bidang itu. Sebagai informasi Bapak Ibu, saya lulusan Fakultas Hukum. Latar belakang saya adalah, saya ketika lulus kuliah, saya pernah bekerja sebagai legal officer di sebuah perusahaan IT. Nggak lama, kemudian saya pindah, saya kerja di sana sekitar 1,5 tahun. Kemudian karena ingin mencoba tantangan baru, biasa anak muda gitu ya, lalu saya pindah ke law firm. Gitu. Saat ini law firm tempat saya kerja itu sekarang sudah menjadi law firm nomor 1 di Indonesia. Nah, Bapak Ibu browsing aja lah. Law firm nomor 1 di Indonesia itu apa? Gitu. Nah, itu dulu ketika saya masuk di sana, lawyernya baru 15 orang. Termasuk saya. Ya. Nah, ketika sudah bekerja di law firm, disitulah saya baru menyadari bahwa ternyata semua skill yang pernah saya pelajari di bangku kuliah itu tidak match dengan karakteristik diri saya. Kenapa? Bapak Ibu bisa bayangkan, sebagai seorang lawyer itu dituntut untuk menjadi seorang yang detail oriented. Sementara saya orangnya itu adalah makro oriented. Saya tuh nggak bisa ngelihat hal-hal detail kayak gitu tuh nggak bisa. Jadi dulu kalau misalnya nih ya, misalnya teman-teman saya bisa menyelesaikan analisa dokumen dengan ketebalan segini itu dalam waktu 3 jam, itu saya bisa 3 hari nyelesain itu. Ya. Nah, singkat kata, saya di law firm itu hanya kontrak selama 6 bulan. Saya tidak diperpanjang kontraknya. Dan waktu itu saya juga sempat denial gitu. Loh, kok nggak diperpanjang kontraknya? Saya kan sebetulnya sudah berkontribusi cukup banyak di perusahaan ini. Saya sampai rela berhari-hari dalam seminggu itu minimal ada dalam sehari 2 hari itu yang saya nggak pulang gitu. Terus kerja di kantor. Nah, ternyata kemudian setelah saya analisa, memang secara karakter saya tidak cocok sebagai lawyer. Nah, makanya kemudian saya harus melakukan transisi karir bagaimana dengan latar belakang Fakultas Hukum bisa masuk ke dunia human resources. Nah, terkait dengan itu, Bapak Ibu juga harus mencari passion. Apa sih sebetulnya yang menjadi passion Bapak Ibu? Nah, berkaca pada pengalaman saya, ketika saya jujur pada diri saya sendiri, saya harus mengakui bahwa ternyata saya senang bekerja sebagai lawyer, itu satu,
karena prestisnya, ya kan? Mana ada sih law firm yang cukup terkenal gitu ya, kantornya ada di pinggiran kota? Enggak, kantornya pasti di segitiga emas gitu kan. Tiap hari zaman dulu itu kantor harus pakai kemeja, dasi. Kadang-kadang kita harus bawa jas kalau meeting gitu, kan kelihatan keren gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, saya suka uangnya. Ya, waktu itu meskipun saya masih junior gitu, tapi uangnya pada saat itu tahun 2002, 2003 itu udah cukup besar untuk ukuran orang yang masih single. Nah, tapi apakah saya passionate di dunia lawyering? Enggak. Saya hanya bertahan di industri itu karena saya suka dengan uangnya, saya suka dengan prestisnya. Tapi sebenarnya saya sendiri secara passion nggak suka ada di sana. Nah, ini bisa menjadi pertanyaan juga untuk Bapak Ibu yang saat ini sedang menjalani transisi karir gitu loh. Mungkin selama ini berkarir di bidang finance. Sebetulnya passion saya juga bukan di bidang finance sih, saya lebih suka masak. Ya, inilah kesempatan Bapak Ibu untuk menganalisa sebetulnya apa sih yang diinginkan dari karir Bapak Ibu. Ya, jadi passion itu juga menjadi kunci. Nanti kita akan jelaskan bagaimana kita bisa menganalisa passion kita dikombinasi dengan skill yang kita punya sehingga pada akhirnya kita bisa menemukan karir yang ideal. Ya. Tadi saya sempat minta Bapak Ibu untuk siapkan kertas. Nah, kita akan coba mencari cara menemukan karir yang ideal. Ya. Oke. Yang harus dilakukan adalah di kertas Bapak Ibu gambar 3 lingkaran. Lingkaran pertama, lingkaran kedua, dan lingkaran ketiga. Ya. Lingkaran pertama, Bapak Ibu bisa tuliskan semua hal yang menjadi passion Bapak Ibu. Apa sih yang betul-betul ketika Bapak Ibu lakukan itu Bapak Ibu tuh benar-benar sangat-sangat menikmatinya. Bapak Ibu betul-betul merasa bahwa ini merupakan sesuatu hal yang istilahnya gua banget. Saya bisa melakukannya dengan baik tanpa harus terlalu keras berusaha. Nanti bisa coba dibuat listnya. Apa aja yang Bapak Ibu passionate terhadap sesuatu yang mungkin selama ini mungkin hanya jadi hobi, tapi terkubur oleh tuntutan ekonomi. Ya. Lingkaran kedua, Bapak Ibu nanti bisa buat daftarnya. Sebetulnya saya ini skillful di bidang apa sih? Saya tuh bisa melakukan apa saja, skill apa saja yang saya miliki. Nah, kemudian yang ketiga, berdasarkan passion dan skill yang saya miliki, itu kalau dikombinasikan, kira-kira saya bisa memberikan value atau solusi apa terhadap orang lain. Nah, contohnya gini Bapak Ibu. Ini contoh jadi ya, supaya gampang aja. Saya soalnya kalau ceritakan proses saya menemukan ini, panjang nanti sampai maghrib kita nggak selesai ngobrolnya. Nah, passion saya itu adalah berhubungan dengan orang lain. Ya, saya tuh sebenarnya orangnya introvert. Tapi kalau seandainya saya mau, ya, ketika saya lagi mood untuk bicara dengan orang itu bisa percaya sama saya tuh dengan relatif cepat, relatif mudah, gitu ya. Nah, skill yang saya miliki adalah saya punya communication skill yang baik, saya punya negotiation skill yang baik, saya punya presentation skill yang baik, dan saya juga punya skill di mana saya itu memiliki kemampuan untuk menjual, meyakinkan orang. Nah, berdasarkan dari passion saya berhubungan dengan orang, dikombinasikan dengan skill saya itu, kira-kira saya bisa memberikan solusi apa terhadap perusahaan yang nantinya mempekerjakan saya atau ke klien-klien saya. Nah, value atau solusi yang kemudian ditemukan setelah saya melalui proses ini,
adalah itu tadi yang menjadi core bisnisnya Headhunter Indonesia sekarang. Executive search atau rekrutmen di level manager ke atas sampai dengan level direktur. Kemudian employee engagement advisory, bagaimana kita tuh membuat pegawai di sebuah perusahaan itu benar-benar memiliki istilahnya apa ya, ikatan emosional yang kuat dengan perusahaan karena dia merasa bahwa ini rumah kedua saya. Saya akan lakukan apapun untuk memastikan bahwa rumah kedua saya ini bisa tetap ada. Dan yang ketiga, executive leadership coaching. Nah, ini biasanya saya berhubungan dengan senior manager ke atas yang mereka merasa bahwa kemampuan leadership saya harus diperbaiki. Apa yang harus saya lakukan? Nah, itu ya. Kombinasi dari passion, skill, dan value atau solution itu, itulah yang dinamakan sebagai karir ideal. Nah, karir ideal ini sebetulnya membuat Bapak Ibu itu ngerasa bahwa setiap hari meskipun ada stresnya gitu ya, tapi paling tidak itu akan membuat Bapak Ibu bekerja itu dengan lebih ringan hati, ya. Segala sesuatu itu dilakukan dengan ikhlas, segala sesuatu itu betul-betul dinikmati, karena bagaimanapun juga itu merupakan kombinasi dari karakter yang Bapak Ibu miliki. Ya, oke. Nanti ini bisa dicoba ditelaah lebih lanjut. Kita masuk ke slide berikutnya. Slide berikut ini menjelaskan mengenai elemen ketiga dari transisi karir. Ya, setelah Bapak Ibu mindset-nya benar, kemudian setelah Bapak Ibu menganalisa diri dengan baik, kemudian mulailah kita menyusun strategi. Ibaratnya bangunan, maka menyusun strategi ini adalah atapnya. Ibaratnya dinding kokoh, ya kan? Pondasi kokoh, tapi atapnya rapuh. Nah, ini percuma. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah sales tools. Ini nanti akan dijelaskan lebih detail, sebetulnya sales tools apa saja sih yang Bapak Ibu harus miliki untuk bisa melalui proses transisi karir ini dengan baik. Yang kedua, meskipun saat ini Bapak Ibu ada di rumah, gitu ya, ini sebenarnya secara psikologis aja sih. Jangan pernah berpikir bahwa, toh saya udah nggak kerja lagi, gitu kan. Kemudian 3 hari nggak mandi, terus nggak cukur kumis, nggak cukur jenggot, gitu. Pokoknya udah yang tampilannya kayak udah mirip-mirip inilah orang yang nggak diurus, gitu ya. Jangan. Tetap usahakan bahwa setiap hari itu Bapak Ibu merencanakan melakukan sesuatu dan selalu mengantisipasi bahwa setiap hari itu ada kemungkinan untuk melakukan interview melalui video conference. Otomatis penampilan harus tetap dijaga. Ya. Jadi jangan sampai biarkan penampilan kita berantakan. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu mulai belajar untuk menjual diri. Ya, menjual diri di sini tentunya dalam konotasi positif, bukan konotasi negatif. Kenapa? Sebetulnya semua orang itu harus punya kemampuan untuk menjual. Apalagi ketika kita sedang menjalani proses transisi karir, di mana kita ini ada dalam situasi di mana kita memerlukan kemampuan untuk meyakinkan orang lain bahwa kita adalah kandidat yang tepat. Ya, ini kita mulai belajar bagaimana meyakinkan perusahaan, bagaimana meyakinkan rekruter, bagaimana meyakinkan user bahwa kita ini orang yang tepat untuk di-hire. Dan kemudian yang keempat, kalau seandainya Bapak Ibu sudah melakukan analisa diri dengan benar, sudah tahu benang merah bahwa saya akan berkarir di bidang ini, jangan ragu untuk menunjukkan keahlian Bapak Ibu. Caranya bisa macam-macam. Nulis artikel, ya kan? Bikin video yang informatif ya. Jangan bikin video TikTok. Gitu. Karena ya TikTok pun sebenarnya nggak masalah gitu. Kalau misalnya memang jagoan masak misalnya, dan kemudian bikin video masak melalui TikTok, it's okay gitu. Tapi kalau misalnya video TikTok-nya itu nggak ada kaitannya dengan misi dalam menyukseskan transisi karir ini, maka jangan lakukan. Gitu. Sekali-sekalinya upload video di IG gitu, upload mengenai copet ketangkep, apa hubungannya gitu kan? Nggak ada sangkut pautnya sama sekali dengan proses transisi karir. Jadi tunjukkan sesuatu di mana orang lain tuh bisa melihat bahwa Bapak Ibu ini memang expert di bidang tersebut.
Ya. Bahkan pernah ada kandidat saya yang menjalani transisi karir, itu dia menunjukkan keahliannya dengan aktif di kegiatan sosial. Dia menjadi volunteer di sebuah NGO. Bukan NGO, yayasan lokal, ya. Sebuah yayasan lokal di mana kandidat saya ini dulunya adalah seorang business development manager, ya. Kemudian dia menunjukkan keahliannya dengan cara membantu mengelola fundraising yang dilakukan oleh yayasan tersebut berdasarkan keahlian dia. Ya. Nah, ini tidak disangka. Ternyata salah satu pembina yayasan itu adalah ada seorang pemilik perusahaan. Dan dia melihat gitu, yayasan ini kok fundraisingnya bagus, siapa ini yang di belakangnya? Oh ya, ini ada volunteer namanya. Oh, boleh dong saya ketemu. Di interview dan akhirnya dia bekerja di situ. Perusahaan alat berat. Ya. Nah, jadi bahkan hal-hal kecil seperti itu bisa membuka kesempatan baru untuk Bapak Ibu. Ya. Saya selalu berprinsip bahwa ketika kita melakukan transisi karir, jangan pernah ragu untuk memberikan value ke orang lain atau pihak lain, meskipun mungkin kita tidak dibayar. Ya. Langkah terakhir, jangan malu-malu untuk menunjukkan bahwa Bapak Ibu ini saat ini memang available untuk sebuah career opportunity baru. Nah, saya ada cerita. Ketika teman saya di PHK, saya dengar bahwa dia di PHK, itu bukan dari dia sendiri gitu, tapi dari salah satu teman baik kita juga gitu. Jadi dia cerita, kamu udah dengar si ini di PHK kemarin? Oh enggak, dia nggak cerita apa-apa gitu. Nah, satu hari saya ketemu dengan teman saya yang di PHK ini. Saya tanya gitu kan, gimana? Kamu sekarang kerja di mana? Oh, aku kerja di ini. Which is, itu saya tahu, itu perusahaan yang mem-PHK dia. Artinya apa? Dia masih dalam tahap denial gitu. Dia masih dalam tahap denial bahwa dia tidak di PHK. Ya udah nggak apa-apa sebenarnya kalau misalnya dia bilang gitu kan, oh iya, aduh, ini kemarin tuh perusahaan lagi melakukan efisiensi. Jadi terpaksa banyak pegawai yang di PHK dan aku salah satunya. Nah, sebetulnya ketika dia bisa menunjukkan bahwa dia memang saat ini open untuk satu opportunity baru, nggak ada yang harus dikhawatirkan gitu, nggak ada yang harus ditakutkan dari hal itu. Apalagi dalam kondisi sekarang di mana banyak perusahaan yang memang sedang melakukan efisiensi gitu. Informasi yang terakhir yang saya baca sudah 2,8 juta pekerja Indonesia itu yang di PHK atau dirumahkan. Which is dalam kondisi seperti ini semua orang akan maklum gitu. Nah, yang agak sulit dimaklumi adalah kalau misalnya Bapak Ibu di PHK karena kinerjanya jelek. Nah, itu udah saya nggak bisa bantu. Itu saya nggak bisa bantu. Karena kalau misalnya Bapak Ibu di PHK karena kinerjanya jelek, ya you're on your own gitu lah. Ngapain aja dulu gitu. Kalau seandainya kinerjanya kurang bagus, ya. Nah, lalu kita bicara mengenai apa yang harus kita lakukan terkait dengan sales tools. Apa sih sebetulnya sales tools itu? Nah, ini dalam kondisi sekarang ini kita harus memperbaiki sales tools. Kita nggak bisa memungkiri bahwa di zaman yang serba internet, online presence is everything. Kita harus memperbaiki CV atau resume kita. Kita harus memperbaiki LinkedIn profile kita. Bagaimana kita membuat atau mengupdate data diri kita di job portal. Nah, untuk soal CV dan resume, ini nanti saya akan tunjukkan contoh gitu ya. Contoh dari CV standar, yang tentunya semua detailnya sudah saya ganti, dan kemudian CV yang sudah dipoles, sehingga dia memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di tempat yang lebih baik. LinkedIn profile. Nah, kesalahan yang sering saya temukan adalah ketika Bapak Ibu memiliki LinkedIn profile, ketika Bapak Ibu saat ini sedang menjalani proses transisi karir, yang keluar tulisannya di bawah nama itu, misalnya nama Haryo Suryo Sumarto, bawahnya itu kan biasanya ada jabatan apa gitu di mana gitu kan. Nah, kebanyakan orang itu nulisnya adalah open for new opportunity atau looking for a new job. Big no. Ya. Karena apa?
Karena di situ menunjukkan bahwa Bapak Ibu itu desperate gitu loh. Jangan menunjukkan meskipun kita saat ini butuh gitu ya, tapi jangan tunjukkan bahwa Bapak Ibu itu desperate mencari pekerjaan. Nah, seharusnya kalau LinkedIn profile ya, LinkedIn profile itu mau diperbaiki, maka Bapak Ibu harus mencantumkan di bawah nama itu expertise Bapak Ibu berdasarkan dari analisa diri tadi. Katakanlah misalnya Bapak Ibu spesialisasinya adalah let's say misalnya production management di sebuah factory gitu ya, di sebuah pabrik gitu. Bapak Ibu bisa tuliskan di ininya, di bawah nama itu, production management expert in manufacturing companies. Nah, udah. Itu di situ Bapak Ibu langsung ketahuan gitu loh. Bahkan ibaratnya nggak usah buka profilnya, orang tuh udah punya ekspektasi bahwa oh, Bapak merupakan expert di bidang production management, khususnya di manufacturing companies. Nah, minimal dari situ tuh kan udah kelihatan kayak semacam apa ya, teasernya gitu ya. Kayak semacam gambaran awal. Untuk kemudian orang mau ngeklik profil Bapak Ibu dan mempelajari profil LinkedIn Bapak Ibu. Nah, terus yang ketiga, ini membuat atau mengupdate data diri di job portal. Ini saya kasih bocoran dikit Bapak Ibu. Di Indonesia itu sebetulnya Bapak Ibu kalau misalnya mau bikin profil yang lengkap ya di job portal, fokus hanya pada 2, JobsDB dan JobStreet. Saya nggak ngiklan, saya nggak ada hubungannya dengan JobsDB dan JobStreet. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa banyak recruiter, banyak headhunter itu yang punya akses ke back-end-nya JobStreet dan JobsDB untuk mereka melakukan pencarian secara aktif kandidat yang dinilai sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh klien mereka atau oleh perusahaan mereka. Mereka menggunakan kata kunci tertentu. Kalau misalnya Bapak Ibu punya profil di situ dan profil Bapak Ibu itu sesuai dengan kebutuhan yang dicari, maka profil Bapak Ibu akan muncul lengkap dengan alamat email, lengkap dengan nama, lengkap dengan kualifikasi yang Bapak Ibu miliki. Bapak Ibu akan dihubungi, entah oleh headhunter, entah oleh recruiter. Nah, ya. Jadi kita udah punya 3 senjata nih. CV atau resume yang nanti akan saya tunjukkan cara memperbaikinya. Kemudian LinkedIn profile dan data diri yang ada di job portal. Mungkin sebelumnya, wah saya dulu pernah punya data di job portal, cuma saya udah lupa passwordnya. Bikin lagi. Bikin lagi Bapak Ibu. Bikin lagi, informasikan selengkap mungkin. Ya, informasikan selengkap mungkin dengan menggunakan keyword di mana Bapak Ibu itu kira-kira sesuai kualifikasinya dengan karir yang Bapak Ibu akan kejar. Ya. Oke. Nah, saya mau stop share dulu. Saya mau tunjukkan layar yang lain. Oke, sebentar. Oke. Bapak Ibu bisa lihat screen saya ya. Nah, ini merupakan CV asli, Bapak Ibu. Ini merupakan CV asli yang saya ubah detailnya aja. Saya ubah detailnya untuk memastikan bahwa bagaimana CV asli ini membuat kesempatan Bapak Ibu untuk bisa di-interview itu kecil. Ya. Dari tanggal, Human Resources, Jakarta, Dear Sir, ya, I learned from that at present your company is in need of sales manager. Nih, standar lah. Ini cover letter standar yang seharusnya memang tidak dimasukkan ke dalam CV. Jadi seharusnya cover letter itu terpisah. Di body email pun nggak masalah gitu loh. Tapi jangan jadikan satu dengan CV. Ya. Nah, terus ini pokoknya standar banget lah, standar banget. Nah, ini. Namanya saya ganti ya, namanya saya ganti. Nah, terus ini CV-nya dia, resume-nya dia. Nih, ya, dia udah pakai berapa baris aja hanya untuk menjelaskan mengenai dirinya.
Sampai sekarang saya masih nggak ngerti Bapak Ibu, kenapa sih harus mencantumkan tinggi dan berat badan? Bapak Ibu kan bukan ngelamar jadi model gitu ya. Kenapa kok harus mencantumkan tinggi dan berat badan? Kecuali kalau Bapak Ibu apply untuk personal trainer, ya itu wajib gitu kan. Tapi kalau untuk personal trainer pun ini overweight, jadi nggak bisa juga. Ya. Nah, ini education, SMA dicantumkan, kuliah dicantumkan, terus course-nya juga dicantumkan, training and seminarnya dicantumkan, terus experience-nya. Nah, Bapak Ibu boleh lihat di sini ya, experience. Kesalahan terbesar yang dilakukan oleh kandidat adalah mulai menuliskan experience itu justru berdasarkan dari pengalaman kerjanya yang paling lama. Seharusnya Bapak Ibu harus membuat dari yang paling akhir. Ya. Dari yang paling akhir. Ini dia mulainya dari yang paling lama, dari 2005 gitu. Dari 2005 terus ke sini sampai April 2020. Nah, dan tidak dijelaskan sama sekali apa yang dia lakukan sebagai sales eksekutif, apa yang dilakukan sebagai sales analis, apa yang dilakukan sebagai sales manager, apa yang dilakukan sebagai sales manager. Dia cuma menjelaskan, saya kerja di sini dari tanggal segini sampai segini, dengan posisi ini. Gitu. Ya. Ini, ya, kalau untuk recruiter, untuk headhunter, CV kayak gini nih menimbulkan banyak tanda tanya gitu loh. Semakin banyak tanda tanya yang timbul, maka semakin kecil kemungkinan Bapak Ibu akan masuk shortlist. Ya. Nah, kemudian yang saya lakukan apa? Saya merubahnya jadi seperti ini. Ya. Ini fotonya fiktif ya. Ini ada apa namanya? Ada gratisan, saya ambil aja entah foto siapa ini. Jadi ini namanya. Nah, ini yang tadi saya sempat sampaikan ketika Bapak Ibu harus merubah profil LinkedIn. Dia secara jelas menyantumkan di sini experience sales manager in the building materials industry. Spesifik posisinya dia adalah orang sales, industrinya adalah building materials. Ya. Nah, personal profile di sini memberikan gambaran gitu loh. Pengalaman Bapak Ibu tuh apa gitu. Secara profesional, ini bisa diganti professional profile ya Bapak Ibu ya. Boleh diganti professional profile, boleh personal profile, terserah gitu. Ini kan di sini lebih jelas ya. I have over a decade of professional hands-on exposure in sales, distribution, and business development of various building materials products from the consumer-oriented products sold at the retail outlets and also enterprise-oriented products sold through complex projects. Nah, dari sini udah ketahuan bahwa dia ini pengalaman sales, distribusi, business development, ya kan? Untuk consumer-oriented products yang dijual di retail outlets, tapi dia juga punya pengalaman untuk menjual yang B2B, yang proses penjualannya itu adalah melalui proses tender, gitu, project tender. Nah, Bapak Ibu, ini untuk memberikan sedikit gambaran ya. Ketika Bapak Ibu bikin CV, sebetulnya idealnya itu harus dibuat dalam satu kolom, ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau membuatnya dalam 2 kolom, maka Bapak Ibu usahakan polanya seperti ini, ya. Kalau misalnya dari atas begini, zigzag. Orang tuh bacanya bisa zigzag ke sini, terus ke bawah. Jadi kalau kita skip tuh matanya enak gitu loh, nggak ada yang kelewatan. Nah, di sini, di sebelah kiri, saya cantumkan areas of expertise-nya dia. Retail sales, project sales, market mapping, business development. Pokoknya yang sisi kiri itu adalah informasi yang sebetulnya menunjukkan fakta-fakta yang bisa membantu bahwa dia ini kandidat yang ideal. Education-nya saya pindah ke sini, contact details-nya saya cantumkan di sini, availability-nya saya cantumkan di sini immediately. Ini jadi selling point loh Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menunjukkan bahwa Bapak Ibu available immediately dan perusahaan melihat bahwa Bapak Ibu memang istilahnya bisa bergabung as soon as possible, itu bisa jadi selling point untuk Bapak Ibu. Ya. Nah,
Mana ada tinggi dan berat badan? Nggak saya cantumkan kan? Mana ada status pernikahan? Nggak saya cantumkan. Ya, mana ada pendidikan SMA? Di sini nggak saya cantumkan. Nggak penting itu. Jangan cantumkan informasi yang tidak penting. Jangan cantumkan informasi yang tidak penting, yang tidak mendukung, sehingga kita ini istilahnya apa ya? Justru malah mempersulit kita gitu loh untuk di shortlist. Nanti akan saya tunjukkan sebenarnya tujuan kita bikin CV itu apa sih. Work experience semuanya saya urutkan di sini. Ini tadi saya bilang, mulai selalu dari yang paling akhir, the most recent. PT Happy International Development, Channel Sales Manager, Oktober 2017 sampai dengan Maret 2020. Nah, kita bicara angka Bapak Ibu kalau sales, ya kan? Able to achieve on average 110% sales target from January 2018 until December 2019 with a total sales amount of 220 miliar 24 bulan. Which is rata-rata sekitar hampir 10 miliar lah. Terus kemudian ini selling the lightweight steel roofing system to real estate developers across major cities in the Java Island, Jabodetabek, Semarang, dan Surabaya through project biddings. Artinya dia expert di B2B. Kemudian pengalaman dia mimpin tim, leading the team of 2 area sales managers and a total of 14 salesmen. Nah, dari sini sebenarnya kan nggak usah dicantumkan banyak-banyak Bapak Ibu. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang mencantumkan perusahaan, posisi, kemudian periodenya, dan di sini nih bullet point-nya banyak banget, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yang pada akhirnya membuat CV Bapak Ibu itu jadi 12 halaman. Ambil aja yang paling penting, yang kira-kira menunjukkan satu, expertise Bapak Ibu di mana, dan kemudian pencapaian Bapak Ibu itu dalam bidang apa yang bisa dibanggakan tentunya. Ya. Terus kemudian ini selanjutnya PT Peralon Putih, Sales Manager, sekian. Jelaskan ini. Selling various PVC pipes dan industrial market segmentation throughout Jabodetabek area. Average annual sales during my work period here was 95%. Jadi maksudnya rata-rata per tahun dia tuh pencapaiannya 95%. Jadi mungkin ada yang 80%, ada yang 100%, ada yang 110%. Tapi selama dia kerja di sini 2010 sampai 2017 itu pencapaian dia rata-rata 95%. Total dengan total angka penjualan 340 miliar selama dia kerja di sini. Dari lebih 100 corporate customers yang berbeda. Ya. Nah, PT Home Cepot Indonesia, sales analyst Juni 2009 sampai Agustus 2010, ini cuma ini bahkan yang sini PT Peralon Putih dan PT Home Cepot Indonesia itu sampai nggak dibuat bullet point-nya Bapak Ibu. Hanya dicantumkan paragraf. Satu paragraf 4 baris. Kemudian di sini juga satu paragraf 4 baris. Ya. Kenapa? Ini kan kerjaan yang sebetulnya sudah lewat gitu loh. Nggak usah dijelaskan terlalu detail. Kita kasih gambaran aja ke user, ke recruiter, ke headhunter. Apa yang dilakukan di situ. Tentunya dengan tetap mencantumkan angkanya. Ya. Analyzing sales trends. Nih. Oke. Nah, terus ini juga sama. Sales executive, selling and distribution. Udah, selesai. Hanya satu halaman, Bapak Ibu. Ini juga satu halaman sih tadi. Ya, ini juga satu halaman. Tapi sekarang Bapak Ibu coba posisikan Bapak Ibu sebagai recruiter di sebuah perusahaan. Kira-kira mana yang akan di shortlist? Yang ini, yang ini. Ya. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu, ini dibuatnya dengan aplikasi namanya Canva. Canva.com. Nah, Canva ini mulai populer untuk bikin CV. Bapak Ibu kalau misalnya buat account di sana, gratis kok itu, Bapak Ibu akan dihadapkan dengan banyak template untuk membuat CV. Tapi, sekali lagi, ketika Canva ini mulai populer, ya, banyak orang yang menggunakan Canva untuk menyusun CV. Kelemahan yang saya lihat, kesalahan terbesar yang saya lihat adalah mereka tidak cukup, istilahnya kalau orang Jawa bilang telaten gitu ya. Telaten untuk memperbaiki soal spasi, kemudian soal bullet points, sehingga pada akhirnya CV yang sudah dibuat susah payah dengan Canva itu malah jadi CV yang susah untuk dibaca. Nah, itu kan akhirnya jadi kontraproduktif. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu, misalnya, aduh saya nggak terlalu ahli desain, gitu. Nggak apa-apa, bikin pakai Word juga oke.
Bikin pakai MS Word juga oke gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu cukup telaten untuk memperbaiki CV-nya dengan menggunakan template yang ada di Canva dan kemudian merapikannya sehingga mudah dibaca, maka Bapak Ibu dipersilakan untuk menggunakan Canva. Gitu. Oke, nah saya kembali lagi ke slide yang tadi. Oke, kita tadi sampai di sini ya. Nah, jadi tadi sudah saya tunjukkan secara langsung bagaimana merubah CV yang ibaratnya lugu banget gitu ya. Lugu banget, jadi lebih menarik gitu. Terus terang itu CV yang pertama itu kalau misalnya saya baca kayak gitu, udahlah selesai. Gitu. Recruiter atau headhunter itu kalau baca CV nggak nyampe lebih dari 10 detik loh Bapak Ibu. Kalau dalam 10 detik tuh belum dapat apa-apa gitu ya. Ini maksudnya apa ini? Biasanya terus kita skip. Nah, itu tadi ketika menunjukkan bahwa di bawah nama udah ketahuan ekspertisnya di bidang apa, kemudian ada profesional profilnya, itu ketangkep dalam 10 detik. Wih, ini orang yang kita cari. Bawahnya pasti akan dibaca. Ya. Oke. Lanjut. Critical points yang perlu Bapak Ibu ingat ketika membuat CV. Tujuan menulis CV itu apa? Yang sering terjadi kesalahan adalah orang menulis CV untuk menjelaskan selengkap-lengkapnya mengenai pengalaman kerjanya. Padahal enggak. Tujuan menulis CV itu adalah Bapak Ibu gimana caranya dapat panggilan wawancara. Artinya Bapak Ibu harus menunjukkan bahwa Bapak Ibu adalah kandidat yang tepat berdasarkan kualifikasi yang Bapak Ibu miliki. Apakah kualifikasi yang Bapak Ibu miliki sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan? Kalau sesuai, pastikan bahwa CV atau resume yang Bapak Ibu buat itu betul-betul menunjukkan bahwa Bapak Ibu adalah orang yang tepat. Nah, itu. Berapa halaman idealnya? Maksimal 2 halaman, ukuran A4. Ya. Sebaiknya dalam format apa? Selalu disarankan dalam bentuk file PDF. Kenapa nggak boleh Word? Boleh sebetulnya, cuma kan Bapak Ibu harus ingat, nggak semua perusahaan itu menggunakan versi MS Word, MS Office yang sama seperti yang Bapak Ibu pakai. Misalnya Bapak Ibu pakai MS Word yang terbaru. MS Word yang terbaru itu versi berapa ya sekarang? 2019 atau Office 365 itulah ya. Tahu-tahu di perusahaan itu masih pakai Office 2013 gitu. Yang tadinya terlihat rapi di Office 365, ketika dibuka di Word versi lama ternyata berantakan. Wah, akhirnya kan malah jadi kontraproduktif. Tapi kalau Bapak Ibu buat dalam file PDF, mau dibuka di Mac, mau dibuka di Windows, mau dibuka di Linux, apapun, formatnya akan tetap sama. Ya. Nah, saya ini memang jarang sih, tapi ada gitu. Ada yang ngirim file CV itu menggunakan Excel. Nah, ketika saya tanya, lu kenapa kok ngirimnya pakai Excel? Supaya ininya gampang, bikin tabulasinya gampang apa segala. Jadi sebetulnya itu hal yang nggak perlu gitu kan, itu juga bisa dilakukan lewat Word gitu. Atau malah ada yang ngirim CV-nya dalam bentuk PowerPoint 19 halaman. Lah orang disuruh baca 19 halaman gitu. Ya kan buat apa juga. Jadi tetap stick 2 halaman file PDF. Tujuannya apa? Gimana caranya dalam waktu 10 detik itu recruiter atau headhunter yakin bahwa Bapak Ibu itu adalah kandidat yang memiliki kualifikasi tepat sesuai dengan yang dibutuhkan dan Bapak Ibu bisa masuk shortlist untuk dipanggil wawancara. Oke. Elemen yang keempat, banyak ya. Kayaknya elemennya cuma 4, tapi bahasannya banyak sekali. Nah, eksekusi. Setelah kita ngatur mindset, sukses, analisa diri, sukses, kemudian susun strategi, sudah selesai. Nah, sekarang eksekusinya nih. Ibaratnya tadi fondasinya udah kuat, dindingnya udah kokoh, atapnya udah oke, nggak ada pintu dan jendelanya, ya percuma. Ya. Nah, pintu dan jendela ini dalam proses transisi karir itu adalah melalui yang pertama networking. Nah, ini tadi jangan segan gitu ya untuk menjalin network baik secara virtual lewat LinkedIn, melalui asosiasi yang Bapak Ibu ikuti atau organisasi apapun itu
Ini kebetulan di sini ada beberapa teman-teman saya main basket yang udah bertahun-tahun saya kenal gitu. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu gitu kan. Mungkin kita dapat kesempatan kerja justru malah dari teman main kita. Nggak melulu dari lingkup profesional kita, tapi dari lingkup yang hore-hore, yang main basket minggu sore itu, yang kadang-kadang suka nggak jelas karena sikut-sikutan. Nah, tapi kita bisa dapat career opportunity dari situ. Ya, pastikan bahwa kita tuh menjalin network dan be visible itu tadi. Aku saat ini sedang open nih dengan career opportunity baru. Kira-kira kalau ada orang, kalau ada perusahaan yang lagi cari ini ya, orang sales gitu, mungkin sesuai dengan kualifikasiku. It's okay, ya. Nah, terus kemudian Bapak Ibu juga harus memilah-milah gitu. Nah, ini menariknya. Ketika Bapak Ibu sedang mencari pekerjaan, itu biasanya opportunity itu datang, sedikit sekali gitu loh. Tapi nanti ketika Bapak Ibu udah oke ke satu perusahaan, udah kerja di sana sebulan, 2 bulan, tiba-tiba opportunity itu datang banyak sekali gitu. Wah, saya baru kerja di sini sebulan. Wah, saya di sini baru kerja 2 bulan gitu. Sambil kemudian ketika Bapak Ibu tutup telepon, mikir lah dulu ketika saya nyari kerjaan ini opportunity kemana aja gitu. Yang ada malah saya susah payah nyari, nggak pernah ditawarin orang, giliran saya udah kerja, orang nawarin saya dari kanan kiri gitu. Nah, ini nanti kita harus seleksi benar-benar gitu. Sebetulnya kembali ke analisa diri. Apa sih yang Bapak Ibu cari dari karir? Dan jangan pernah menjadikan uang itu sebagai motivasi utama Bapak Ibu. Kenapa? Ketika Bapak Ibu menjadikan uang sebagai motivasi utama, di saat itulah Bapak Ibu tuh akan istilahnya apa ya? Karir idealnya itu menjadi sesuatu yang blur gitu, menjadi sesuatu yang tidak jelas. Karena lebih mengedepankan uang. Nah, opportunity yang harus dipilih itu adalah opportunity yang paling mendekatkan Bapak Ibu ke karir ideal yang tadi 3 lingkaran itu yang sudah Bapak Ibu buat. Mungkin memang uangnya nggak terlalu banyak, tapi Bapak Ibu ngerasa bahwa di sini saya bisa berkontribusi, di sini saya bisa menuangkan ide-ide saya, dan di sini saya bisa memiliki fleksibilitas waktu yang lebih baik. Nah, mungkin itu akan jadi sesuatu yang lebih penting daripada uang. Nah, customize your message. Ini kita bicara pemahaman yang belum banyak diketahui orang, bahwa saat ini orang berpikir, oke, saya sudah bikin satu CV, maka akan saya kirimkan satu CV ini ke semua perusahaan yang membutuhkan, entah mereka cari posisi apa, pokoknya saya kirim satu CV. Nggak bisa seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi customize your message, ini intinya adalah Bapak Ibu harus melakukan customization terhadap cover letter, terhadap CV, sesuai dengan posisi yang akan Bapak Ibu lamar. Sebagai gambaran seperti ini. Salah satu posisi yang paling umum itu adalah orang-orang yang berkecimpung di bidang finance. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang bergerak di bidang finance gitu ya, ininya pekerjaannya. Finance manager misalnya. Finance manager itu sebetulnya kan antara perusahaan A, B, C itu kebutuhannya sama aja gitu. Kayaknya role-nya yang dikerjakan sehari-hari itu sama. Padahal mereka mungkin mensyaratkan kualifikasi yang berbeda-beda. Di company A dibutuhkan finance manager yang punya brevet. Di company B dibutuhkan finance manager yang bisa melakukan financial projection. Di company C itu dibutuhkan finance manager yang bisa melakukan kalkulasi untuk meyakinkan investor untuk masuk ke perusahaan. Nah, ini kan sebetulnya kayaknya sama posisinya finance manager. Tapi mereka mensyaratkan kualifikasi yang berbeda-beda. Oke, Bapak Ibu bisa itu semua gitu. Tapi penekanannya adalah di mana? Kalau Bapak Ibu punya brevet, tekankan itu kemampuan sertifikasi brevet yang dimiliki. Kalau Bapak Ibu punya keahlian di financial projection, bikin. Kedepankan message bahwa Bapak Ibu memang expert di bidang financial projection berdasarkan pengalaman sebelumnya. Kalau Bapak Ibu ahlinya itu adalah di bidang investor relations, yakinkan bahwa Bapak Ibu pengalaman sebelumnya itu memang mendukung untuk menjadi finance manager dengan fokus di investor relations. Ya. Nah, the new normal Bapak Ibu. Kalau sebelum ini mungkin Bapak Ibu menjalani interview melalui
face-to-face meeting, harus menembus kemacetan Jakarta. Kali ini besar kemungkinan seandainya ada perusahaan yang ingin melakukan rekrutmen di masa pandemi seperti ini, mereka pasti akan melakukan video interview. Nah, yang harus dipersiapkan itu adalah Bapak Ibu bagaimana caranya merasa nyaman untuk bicara di depan laptop atau di depan komputer, sebagaimana halnya ketika Bapak Ibu menghadapi orangnya secara langsung. Nah, kesalahan yang sering terjadi, paling simpel aja. Orang diinterview melalui video conference yang dilihat layarnya. Maksudnya melihat lawan bicaranya. Padahal yang betul harusnya bagaimana? Mata kita melihat ke kamera. Mata kita melihat kamera, karena disitulah seakan-akan kita timbul eye contact. Jangan terpengaruh, meskipun lawan bicara kita sepertinya nunduk gitu ya, karena melihat gesture kita. Kita harus tetap fokus di kamera. Nah, kalau misalnya diperlukan, misalnya, oh saya ini mau ada interview nih lewat video conference, Bapak Ibu boleh istilahnya melakukan simulasi dengan rekan lain gitu, minta untuk Bapak Ibu, minta untuk rekan Bapak Ibu itu seakan-akan menginterview Bapak Ibu dan menilai bagaimana gesture Bapak Ibu yang terlihat di layar. Nah, menariknya, saya nggak tahu kalau aplikasi lain ya Bapak Ibu. Kalau Zoom itu bisa direkam. Nanti Bapak Ibu bisa lihat, oh ternyata saya ketika ini kurangnya di sini, kurangnya di sini, kurangnya di sini. Nah, itu bisa diperbaiki. Ya. Lebih enak sebetulnya. Cuma memang perlu membiasakan diri. Termasuk meminimalisir suara-suara yang mungkin timbul. Katakanlah misalnya Bapak Ibu punya anak kecil gitu ya. Ya, untuk sementara berarti minta untuk anaknya diurus dulu oleh istri, oleh suami, diminta untuk tenang 30 menit sampai 1 jam supaya nggak ada latar-latar suara yang ajaib-ajaib gitu ya. Meskipun memang itu kadang-kadang nggak bisa kita pungkiri ketika rumah kita di pinggir jalan, tahu-tahu ada tukang roti lewat gitu misalnya. Nah, ada suara telolet-telolet tukang roti, es krim walls gitu. Nah, itu sesuatu yang nggak bisa kita apa-apakan, tapi kita berusaha meminimalisir back sound yang tidak perlu. Ya. Nah, successful negotiation. Ini sering pertanyaan yang timbul, bagaimana kalau seandainya kita di PHK dan kemudian kita ditawar, harganya gila-gilaan. Ya. Nah, begini Bapak Ibu. Bapak Ibu harus menetapkan di awal, how low can you go? Ini sekali lagi bukan iklan, tapi itu saya ambil dari tagline sebuah perusahaan rokok zaman dulu ya. How low can you go? Itu merupakan batas bawah. Batas bawah yang Bapak Ibu tetapkan. Supaya apa? Supaya kalau seandainya penawaran perusahaan itu nggak terlalu jauh dari batas bawah yang Bapak Ibu tetapkan, Bapak Ibu masih bisa mengatakan bahwa kalau misalnya bisa dinaikkan penawarannya, saya open untuk tanda tangan kontrak di angka sekian, gitu. Ya, jadi sebenarnya nggak usah khawatir ditawar gila-gilaan, gitu. Kalau misalnya nawarnya terlalu jauh di bawah harga terendah yang Bapak Ibu tetapkan, gaji terendah yang Bapak Ibu tetapkan, ya mungkin Bapak Ibu bisa sampaikan, Ibu atau Bapak, mohon maaf, kebetulan penawarannya masih jauh di bawah dari angka terendah yang bisa saya terima. Jadi untuk saat ini mungkin saya belum bisa terima penawaran dari Bapak Ibu. Gitu. Nah, tapi satu hal yang harus diingat Bapak Ibu harus tahu dulu ekspektasi perusahaan itu seperti apa, ya. Karena bisa jadi mereka menawarkan gaji yang lebih rendah dibandingkan dengan gaji sebelum Bapak Ibu di PHK, tapi dengan tanggung jawab yang juga lebih rendah. Mungkin Bapak Ibu bisa mempertimbangkan faktor itu. Kecuali kalau mereka menawarkan posisi yang tanggung jawabnya lebih besar, tapi gajinya jauh di bawah. Nah, ini hal yang harus dipertimbangkan juga. Intinya, Bapak Ibu harus tahu ekspektasi perusahaan terhadap Bapak Ibu di posisi itu tuh apa. Baru kemudian nanti ketika kita bicara negosiasi salary, itu akan menjadi hal yang lebih mudah untuk didiskusikan. Oke, penekanan saya bukan di negosiasi itu masih nanti.
tahap terakhir. Sebenarnya gampang kalau misalnya udah tahu apa yang mau diomongin. Fokus saya adalah di networking. Karena inilah kunci untuk mendapatkan offering, job offering. Ya. Nah, networkingnya dengan siapa? Itu tadi. Dengan teman-teman boleh, gitu. Dengan teman-teman boleh, dengan kolega-kolega di asosiasi boleh. Tapi ada 3 yang saya sarankan, dan ini semakin dipermudah dengan adanya LinkedIn, Bapak Ibu. Yang pertama dengan headhunter. Nah, ini kami dari Headhunter Indonesia, gitu kan. Jadi kenapa menjalin networking dengan headhunter itu penting, gitu? Karena sering ada lowongan dari klien-klien di headhunter ini yang tidak diiklankan, tidak diinformasikan. Kami lebih suka mencari secara proaktif, kira-kira siapa yang saat ini mungkin posisinya sedang bekerja di sebuah perusahaan. Tapi kita ingin tahu, kalau seandainya ada aspirasi karir yang sesuai dengan beliau, dan aspirasi karirnya itu bisa diakomodasi oleh klien kami, maka kami akan proses kandidat tersebut. Nah, ini sekaligus untuk memperbaiki persepsi salah yang timbul di luar sana bahwa headhunter itu adalah tukang bajak orang. Enggak, Bapak Ibu. Mau bajak gimana kalau seandainya kandidatnya tidak bersedia, gitu kan? Karena kita yang ada adalah kita menjalin dialog, gitu. Kalau nggak salah ini ada salah satu kandidat kami yang pernah kami proses dulu, Pak Tommy. Nah, Pak Joseph Tommy, mungkin Bapak juga ingat dulu ketika Bapak dihubungi, mungkin Bapak saat itu sedang tidak mencari pekerjaan, gitu kan. Tapi kemudian ketika aspirasi karir Bapak kita rasa bisa diakomodasi di perusahaan klien, ya itu yang akan kita lanjutkan prosesnya. Tapi kalau misalnya aspirasi karirnya berbeda dengan apa yang ditawarkan klien, kemudian saat ini memang kandidat tersebut tidak open untuk diproses, ya kami nggak akan paksakan, gitu. Intinya adalah kami hanya memproses kandidat yang memang bersedia untuk diproses. Nah, itu yang pertama, networking dengan headhunter. Buka LinkedIn headhunter di Indonesia, seperti tadi saya sudah bilang di awal, banyak sekali. Gitu. Jangan lupa yang belum buka koneksi dengan saya, silakan saya di-add di LinkedIn, boleh. Biasanya saya selalu add semuanya. Oke. Terus yang kedua, jalin network dengan orang internal HR, terutama di perusahaan yang Bapak Ibu bidik. Ya. Karena ada kemungkinan mereka membuka lowongan yang sesuai kualifikasi kita, dan mereka sebelumnya itu sudah mencari dulu lewat LinkedIn. Mereka sudah mencari lewat network mereka. Kira-kira siapa sih orang yang tepat? Gitu. Jadi internal HR itu bisa HR director-nya, GM HR-nya, HR manajernya, atau malah rekrutmen manajernya. Siapapun di perusahaan yang Bapak Ibu bidik. Sekaligus mencari informasi apakah kira-kira ada kebutuhan di perusahaan tersebut yang kira-kira sesuai kualifikasinya dengan apa yang Bapak Ibu miliki. Oke. Yang ketiga langsung dengan decision maker-nya, dengan presiden director-nya, dengan CEO-nya, dengan COO-nya, CIO-nya, CTO-nya, siapapun itu, C-level lah, istilahnya C-level. Nah, karena ketika decision maker sudah tahu bahwa ini ada nih di network saya orang yang kualifikasinya sesuai dengan yang kita butuhkan. Bisa jadi dia minta rekrutmen manajernya, coba kamu hubungi dia. Hanya karena kita sudah punya network di LinkedIn dengan decision maker. Ya, proses selanjutnya diharapkan akan lebih mudah. Oke. Nah, esensi transisi karir Bapak Ibu, ini secara sederhana adalah bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi ketidakpastian dengan membuat kepastian bahwa kapanpun kesempatan tepat itu datang, maka kita sudah siap untuk menyambutnya. Ya, karena gini, istilahnya kita di PHK, kemudian cuma ngomong aja sama orang itu, gue di PHK nih, kalau ada kerjaan lain ya, gue sih apa aja mau lah. Gitu. Nah, ketika nanti ditawarin, ini ada yang lagi butuh nih, tapi terus dia ngerasa bahwa enggak ah. Padahal bisa jadi yang ditawarkan itu sebetulnya masih sesuai dengan dia gitu. Hanya memang mungkin nggak sesuai dengan pengalaman sebelumnya dia, tapi dia punya passion di situ. Nah, itu sebenarnya kalau dia sudah melakukan analisa diri, maka dia punya beberapa alternatif. Oh, saya open untuk opportunity A, B, C, D, E.
Itu akan lebih mudah. Kuncinya adalah bagaimana kita tuh membuat segala sesuatunya ketika kesempatan itu datang, kita tahu pasti bahwa ini tepat buat kita, ini kurang tepat buat kita. Kalau tepat, kita follow up. Kalau nggak tepat, ya udah. Aduh, mohon maaf, mungkin belum pas nih saat ini dengan apa yang aku cari. Bukan berarti kita pemilih ya Bapak Ibu. Tapi sebetulnya saya lebih berprinsip bahwa jangan hanya karena saat ini, mohon maaf, kita butuh pekerjaan, hanya karena saat ini kita butuh uang, kemudian kita ngambil apa aja, gitu. Ngambil apa aja opportunity yang ditawarkan ke kita. Kalau seandainya kita bisa berkontribusi ke perusahaan, itu bagus. Tapi kalau seandainya ternyata setelah kita bergabung dan kemudian kita ngerasa bahwa, waduh, ini ternyata nggak sesuai dengan keahlian saya, ini nggak sesuai dengan passion saya, dan kemudian kerja kita berantakan di sana, maka reputasi kita yang akan dikorbankan. Dan itu saya tidak ingin terjadi ke Bapak Ibu semua.